Halo guys, balik lagi bersama Alur Cerita Komika. Jadi untuk video kali ini saya akan membawakan alur komika Dominating the Town ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, subscribe biar gue lebih semangat bawain alur ceritanya. Oke, langsung saja ke videonya. Awal cerita diperlihatkan oleh seorang pria yang sedang berdiri di depan makam ibunya. Dia berkata, "Bu, aku kembali. Berapa tahun lalu ayahku mengkhianati ibuku. Pria kasar itu mengusir ibuku, adikku, dan aku. Malam itu hujan turun dengan lebatnya. Ibuku berlutut di depan pintu gerbang dan memohon belas kasihan dari pria itu. Namun tidak ada seorang pun yang membuka gerbang besi yang dingin itu. Pagi pun tiba dan gerbang besi itu terbuka. Jan, ibu, dan adiknya sangat gembira. Namun keluar bukan ayahnya Jan, melainkan anjing peliharaan ayahnya. Mereka pun berlari dan dikejar anjing itu. Namun untuk melindungi Jan dan adiknya, ibunya rela digigit oleh anjing itu. Ibu Jan menyuruh mereka untuk lari. Setelah itu, ibu Jan berpesan kepada Jan, "Jaga adikmu yang masih kecil ini." Dan ibu Jan dijebak oleh seseorang untuk melakukan bunuh diri. Sampai di rumah, dia melihat mayat ibu dan tangisan putus asa dari adiknya. "Kakak, aku takut," ucap adik Jan. Saat itu, adik Jan masih berusia 10 tahun dan Jan masih 14 tahun. Jan pun diejek, dianiaya, dan sangat menderita. Bahkan orang yang membunuh ibunya tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Pisau tajam berdarah ingin membunuh Jan dan adiknya. Kemudian muncul orang misterius dan menolong Jan dan adiknya. Lalu orang itu pergi membawa Jan dan adiknya. Waktu berlalu dengan cepat. 10 tahun kemudian, kerajaan Hua menderita akibat perang penjajah penyerang perbatasan dan mereka hampir tak terkalahkan. Mereka menerobos begitu banyak penghalang, mengalahkan pasukan di garis depan, dan membunuh banyak tentara. Tepat pada saat itu, seorang pria muncul dan menyelinap ke camp musuh. Tidak ada satu musuh pun yang dapat menghentikannya. Sangat mudah bagi pria itu untuk membunuh jenderal yang dilindungi oleh ribuan tentara. Musuh pun berada di dalam kekacauan. Pria itu adalah jenderal negeri Hua yang tak terkalahkan. Dia adalah Raja Zan. Dia adalah penyelamat negara dan dijuluki sebagai Raja Perang. Julukannya itu sudah tersebar di seluruh negeri. Sekarang dia kembali dengan kehormatan dan kemarahannya, ucap warga-warga. Bisakah dia membalas dendam ibunya? 10 tahun telah berlalu. 10 tahun lalu aku seperti anjing yang diintimidasi dan dihina, ucap Jan. 10 tahun kemudian, aku kembali dengan kehormatan dan kekuatan. Seluruh kota harus berlutut di hadapanku. Bajingan, siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa kau tidak melihat peringatan di pintu gerbang, ucap Juang. Nalan meminta kami untuk membuka makam wanita ini, menghancurkan batu nisan dan menandainya sebagai makam pelacur. Kami baru saja selesai. Kau beruntung melihat makam karya ini, sambil tertawa kepada Jan. Sangguan Nalan, itu dia. Dia adalah sahabat ibuku, ucap Jan. Namun hubungan dekat mereka putus saat seorang pria muncul. Pria itu adalah anak dari keluarga bangsawan dari Haidung. Keluarga Chen. Dia menyukai ibuku. Meskipun ibuku memiliki 2 anak, ucap Jan.
Walaupun ibuku terkenal dengan wajahnya yang cantik, tapi hatinya sudah lama mati. Untuk menentukan dengan keluarga bangsawan, Sang Huan Nalan menggunakan segala macam cara untuk menjebak ibunya Jan. Warga Sang Huan Nalan baru saja melakukan bisnis properti. Nalan memalsukan sertifikat properti, menghancurkan rumah dan memaksa kami untuk pindah. Nalan mengancam Ibu Zan dengan nyawa anak-anaknya. Dia memaksa Ibu Jan untuk bunuh diri. Ibu Jan tidak banyak pilihan selain melakukan itu untuk melindungi Jan dan adik-adiknya. Tapi Nalan adalah iblis yang kejam. Dia tidak akan membiarkan anak-anak itu pergi. Setelah Ibu Jan meninggal, Nalan masih tidak bisa melepaskannya. Dia meminta anak buahnya untuk menguasai kuburan. Nalan meminta penjaga untuk menjaga makam Ibu Jan. Tidak ada yang boleh mengunjungi makam ibunya Jan. Ini adalah 10 tahun kematian ibuku. Nalan membuka makam ibuku dan memperlihatkan abu tulangnya padaku, ucap Jan sambil emosi. Hari ini aku merasa senang, jadi aku tidak akan memukulmu jika kau keluar dari sini sekarang, ucap Ji Huang. Sial, hari ini hari ulang tahun Tuan Chen. Kita seharusnya berada di restoran menikmati makanan, bukannya melakukan hal-hal terkutuk ini, ucap Ji Huang. Kau berlutut dan merangkaklah keluar, maka kami akan membiarkanmu pergi atau kami akan mematahkan kakimu, ucap anak buah Ji Huang sambil meludah makam Ibu Zan. Wow, Zhuang, kau membidiknya dengan sangat tepat. Ayo merangkak di bawah selangkanganku, kami akan membiarkanmu, korek api emas sambil tertawa mengejek Zan. Sialan, beraninya kau menatapku. Aku hanya meludah, ucap anak buah Zhang. Meludah? Apa kau tahu maksudku? Biarkan aku melakukan lagi, ucap anak buah Zhan. Dan part satunya pun selesai guys. Jadi untuk part satunya tuh, jadi dari tokoh utama kita yaitu Zhan, dia tuh dari anak yang teraniaya ya guys ya oleh pihak lain. Nah, dan sekarang dia mulai bangkit dengan kegagahan dan keberanian dia gitu. Jadi untuk kalian yang mau gue lanjut rangkum alur cerita film Dominating the Town ini, buat kalian jangan lupa kalian subrek, like, komen juga guys ya. Jadi kasih saran ke gue tentang konten ini guys ya, komen aja di bawah. Oke, segini dulu untuk alur cerita komika Dominating the Town kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subrek guys ya. Saya alur cerita cabut dulu, bye bye.